Alhamdulillah kita tepatnya tanggal 26 nanti akan ada pertemuan Majelis Dewan Guru Besar PT NBH Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat siang. Anda bersama saya Henny di acara podcast Dewan Profesor Universitas Andalas. Senang sekali siang ini kita akan bincang-bincang dengan Dewan Profesor Universitas Andalas yang pastinya dengan ketuanya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Prof. Apoteker Marlina. Apa kabar, Prof? Kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Henny. Iya, senyumnya cerah sekali. Bisa ketemu di sini. Ya, Dewan Profesor Unan itu adalah semua profesor yang ada di Unan ya, Bu. Masya Allah, tentu ada banyak Ya, ratusan banyak, profesor dan Ibu lebih sebagai 200. ketuanya saat ini. 300 orang. 200 orang lebih kurang ya, Masya Allah. Prof. Marlina sendiri sebagai ketua Dewan Profesor, tetapi juga tentu sebagai dosen, itu kan ada kewajiban tridharma perguruan tinggi. Nah, bagaimana Prof. Marlina mengatur jadwal, kemudian memanage gitu prioritasnya yang mana kayak gitu untuk sehari-harinya gimana, Prof? Ingin tahu juga sih karena kan ini sibuk nih hari-hari belakangan. Tegang juga nggak sih, Prof? Enggak. Enggak tahu, saya nganggapnya tidak terlalu ini ya. Jadi artinya sebenarnya saya sangat sibuk dari hari-hari sibuk. Jadi dari sore udah sibuk juga. Selain sebagai dosen kan juga jadi ibu rumah tangga juga. Jadi istri juga. Jadi nenek sekarang kan. Masya Allah, udah punya cucu. Berapa orang cucunya, Prof? Baru ada 2 ya. Masya Tapi Allah, next ya, coming ada berapa? Ada lagi, mudah-mudahan lancar. Ya, cucu ketiganya lahir nanti ya, Prof. Nah, jadi tetap kalau sebagai dosen yang utama kita kan adalah mengajar ya. Jadi mengajar, kemudian wajib juga riset. Karena kita punya mahasiswa bimbingan S1, S2, S3 itu sudah dari tahun ke tahun sudah mengalir ya, karena kita punya payung riset ya, yang alhamdulillah selalu semua proposal kita ajukan alhamdulillah selalu didanai. Wah, luar biasa. Dan ini juga memperlancar mahasiswa kita dalam melaksanakan penelitian. Jadi kalau ada mahasiswa baru tinggal ditaruh di riset bagian mana, kan udah ada payung besarnya ya, Prof ya. Prof lebih dari Fakultas Farmasi kan ya. Jadi tentang obat kan? Ya, jadi kosmetika? farmasi itu kan di sana ada obat, ada makanan juga sebenarnya. Dan ada kosmetik. Nah, saya backgroundnya sebenarnya mikrobiologi. Wah, backgroundnya juga mikrobiologi ya. Jadi bisa kemana-mana tuh, Prof. Bisa kemana-mana. Iya. Jadi S1, S2-nya lebih risetnya ke mikrobiologi, S3-nya ke bioteknologi, Bu Henny. Oh, bioteknologi itu sangat sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Ya, makanya riset terbarunya adalah tentang stem cell memang. Oh iya, stem cell itu kan lagi kayak viral lah kemarin-kemarin itu untuk makanya diolah sedemikian rupa. Betul. Jadi itu yang paling trennya itu apa, Prof? Yang paling bisa kita manfaatkan dari stem cell? Ya, stem cell ini sebenarnya kan sangat poten ya, digunakan sebagai pengobatan kerusakan sel. Nah, jadi kalau yang kerusakan sel apa aja di tubuh kita tuh sangat banyak, Bu Henny. Yang paling besar apa contohnya? Kanker. Ya kan, jadi riset ke kanker, dia bisa mematikan kanker tanpa melakukan radiasi itu sangat bisa mematikan juga, terus sangat memicu yang sehatnya kayak gitu. Bukan mematikan, jadi dia mendorong menumbuhkan sel sehat, sel yang sehat, sehingga sel yang tersingkir. Jadi beda kan mekanisme kerjanya dengan radiasi. Kalau radiasi itu membunuh sel sehat dan sel matinya juga tujuannya ke sel kanker, tetapi kadang-kadang yang sel sehatnya juga kan terkena gitu, sehingga efek sampingnya sangat berat. Oke. Terus Prof, ini cerita sedikit, Bu, bagaimana kondisi Ibu saat ini dalam kaitannya beraktivitas sebagai Ketua Dewan Profesor. Bulan ini memang saya cukup sibuk ya, karena alhamdulillah kita tepatnya tanggal 26 nanti akan ada pertemuan Majelis Dewan Guru Besar PT NBH Indonesia yang insya Allah juga akan dihadiri oleh Pak Menteri. Masya Allah. Kemendikti Saintek ya, Profesor Brian Yuliarto. Alhamdulillah sudah confirm hadir. Itu tanggal berapa, Ibu? Nah, pertemuannya yang rapatnya itu sendiri, pertemuan itu adalah di tanggal 26 September 2025 hari Jumat.
bentar lagi ya Bu ya. Masya Allah. Terus semangat sambil kayak penuh persiapan berarti ya Bu ya. Insya Allah. Sebenarnya acaranya diawali ada beberapa rangkaian acara. Tanggal 23 September kita akan melakukan bedah buku karya Dewan Profesor. Kemudian tanggal 25-nya pembukaan akan dilangsungkan di Istana Gubernuran. Oh, bersama Pak Gubernur disambut beliau ya. Senang lah ya Pak Menteri mau datang. Terus wah, berarti Dewan Profesor dan Pak Menteri akan bertemu Pak Gubernur dalam sebuah acara gala dinner. Masya Allah. Insya Allah rencana seperti itu. Mudah-mudahan lancar ya. Terus acara puncaknya nanti tanggal 26 di Convention Hall Unan. Itu kegiatannya seperti apa Ibu yang acara puncaknya? Iya, jadi di hari Jumat itu yang sebenarnya waktunya cukup singkat ya Bu Heni ya, karena diselang oleh sholat Jumat. Kita ada 3 sesi yang bisa kita bagi atau mungkin 4 sesi. Di pagi hari ada yang kita sebut dengan plenary session, itu akan tampil keynote speaker, yang keynote speakernya sendiri adalah Bapak Menteri. Kemudian ada narasumber 3 orang lagi. Yang pertama dari Prof. Yazid Bindar dari ITB, kemudian ada Profesor Andi Pangerang dari Universitas Hasanuddin bidang hukum. Kemudian dari UNAN sendiri kita juga tampil Profesor Masrul yang nanti akan membahas tentang di bidang kesehatan dari tuan rumah ya. Iya. Wow. Nah, itu sesi paginya. Nah, itu kita harapkan jam 9 itu udah clear, udah selesai. Plenary sessionnya sampai jam 9 aja. Karena dimulai dari jam 7 pagi. Wah, pagi sekali itu. Iya, pagi sekali. Ini karena Pak Menteri emang banyak jadulnya sangat padat. Iya, sangat padat. Jadi belum minta memang di presentasinya di pagi hari. Nah, untuk itu setelah snack pagi itu kita akan melaksanakan kegiatan yang namanya rapat komisi. Rapat komisi dan kemudian rapat pimpinan. Nah, dari rapat komisi itu juga sudah kita tentukan apa-apa yang kita bahas. Jadi dipersiapkan apa yang mau dibahas, jadi biar efektif gitu waktunya ya. Biar lebih efektif. Kemudian sholat Jumat, setelah Jumatan kita masuk ke namanya rapat pleno. Jadi hasil yang didapatkan di rapat-rapat komisi dan rapat pimpinan akan kita bahas di rapat pleno siangnya Bu Heni. Wah, nah, sibuk dari pagi sampai siang ya Bu. Iya, jadi sampai setelah siang. Hasil dari itu kita bikin dalam suatu deklarasi. Makanya kita sebutkan deklarasi Padang. Jadi pada intinya di dalam deklarasi Padang kita sebagai profesor di Indonesia, hal-hal yang menjadi tanggung jawab seorang profesor itu terutama adalah menjaga integritas, kejujuran, etika. Nah, kami mungkin akan mention di hal-hal seperti itu karena dengan kondisi terkini Indonesia saat ini ya, itu sangat diperlukan ya masukan dari para profesor untuk Pak Presiden ya, supaya kita siapa lagi ya, kita profesor ini dianggaplah yang paling tua gitu, yang udah sangat senior. Dan amat terpelajar kan Prof. Iya. Setiap pengukuhan itu saya mendengar Prof mengucapkannya. Iya. Nanti orang-orang yang amat terpelajar yang nanti tanggal 26 27 akan berkumpul di UNAN, kemudian akan menghasilkan sebuah deklarasi. Iya. Masya Allah, kita sangat menunggu-nunggu nih Prof. Iya. Karena kita tahu kondisi Indonesia belakangan ini agak sedikit sangat dinamis sangat gitu dinamis, ya. Jadi itu sangat perlu masukan-masukan dari kita para profesor kepada pemimpin negara ini. Kita harapan yang tinggi tuh Prof pada pertemuan ini nanti tentunya agar bisa disampaikan kepada Bapak Presiden dan kemudian didengarkan. Iya, betul. Masya Allah. Nah, sebenarnya di samping acara ini, ketua Profesor Baik Purni dari UGM juga sangat banyak diundang juga oleh Pak Presiden. Karena juga akan ada kegiatan sebelum acara kita ini dari tanggal 20 sampai di tanggal Jakarta? 26 di Jakarta, tapi beliau sudah confirm hadir, jadi di tanggal 25 beliau berangkat ke sini. Tapi itu juga dengan Bappenasnya, timnya Pak Presiden juga membahas berbagai hal yang bisa langsung disampaikan kepada Bapak Presiden. Berarti secara rutin Bapak Presiden selalu bersama dengan para Majelis Dewan Guru Besar ini ya Prof ya, tentu diwakili oleh Bapak Ketua
betul. Wah, tentunya nanti hasil deklarasi di Padang ini kita berharap juga nanti bisa tersalurkan dan tersampaikan dengan baik, dan harapan dari kita masyarakat melalui Dewan Profesor itu bisa lebih lebih cepat sampai dan terwujud ya Prof ya. Kira-kira antara lain apa yang akan dideklarasikan nanti? Mungkin sedikit saja karena kan nanti pasti akan dideklarasikan secara formal ya Prof. Antara lain apa sih Prof? Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, karena kita ini komisi itu mewakili hal-hal yang kita bahas itu. Berarti mau dibahas dulu nanti tanggal 26. Jadi setelah itu baru akan dideklarasikan. Komisi-komisi itu kan ada bagian integritas, ada yang bagian ke sumber daya manusianya, dan itu akan kita sari dalam satu kalimat yang tidak begitu panjang, sehingga mudah dicerna dan kemudian juga akan kita tersampaikan kepada pemimpin kita gitu ya. Betul. Tapi intinya itu memperjuangkan masyarakat, suara masyarakat umum. Sangat ya. Jadi banyak hal. Jadi yang terbaru mungkin terkait dengan Palestina juga kita masukkan bahwa di muka bumi tidak boleh ada penjajahan seperti itu. Juga beberapa program dari pemerintah terkait dengan makan bergizi gratis. Nanti juga akan dibahas terhadap ketahanan pangan oleh profesor dari ITB. Jadi yang kita tampilkan adalah hal-hal yang sangat-sangat saat ini menjadi perhatian dan concern pemerintah juga ya. Iya Prof, saya kayak makanan bergizi itu kan kita sangat berharap besar, kemudian di lapangan masih ada terdapat kendala-kendala. Tentunya mudah-mudahan melalui rapat MDGB ini nanti dan masukan-masukan dari semua pihak akan semakin sempurna ke depannya gitu ya, melalui pertemuan ini dan saran-saran juga yang diberikan untuk kebaikan program Bapak Presiden ya Prof ya. Betul. Jadi sebenarnya banyak hal yang harus kita bahas, memang waktunya banyak sangat sekali. Jadi kita hanya highlight beberapa. Ini ada aspek sosial, aspek sains. Kemudian itulah mungkin ya. Jadi kita memang ada 5 poin nanti akan kita sampaikan. Tiga lebih ke aktivitas dengan profesornya, dan yang 2 lebih ke masukan untuk negara, itu akan kita sampaikan. Mungkin nanti secara detail akan kita sampaikan. Mungkin akan dirilis dari pihak Dewan Profesornya ya Prof. Oke. Nah setelah itu apa lagi schedule untuk MDGB? Oke. Jadi setelah siang itu sekitar jam 3-an kita sudah selesai melakukan deklarasi. Kita akan menuju ke Rumah Gadang Baitur Rahmah. Wah, Rumah Gadang yang cantik. Yang cantik, bagus. Bagus. Dan di sana di samping Universitas Baitur Rahmah juga. Dan di sana juga kita tahu ada masjid yang bagus juga ya kan. Betul. Nah, kita mungkin akan sholat dulu. Asar dulu di sana. Kemudian kita akan disambut oleh Bapak Wali Kota Padang, Bapak Haji Fadli Amran. Ini alhamdulillah atas bantuan dari Profesor James Heliot yang telah menghubungkan kita dengan beliau. Prof James dari peternakan sehingga kita beliau bisa menghadirkan Pak Wali untuk berbincang-bincang dengan kita semua. Itu sebenarnya sebuah kehormatan sih bagi MDGB juga dan bagi Pak Wali Kota bertemu dengan profesor dari seluruh Indonesia, PTNBH ya Prof. Prof Hendy, betul sekali. Dan mudah-mudahan dari hasil bincang sore dan juga diselingi ada kudapan sore gitu ya. Nah kita akan spend waktu di sana sampai maghrib. Nah kita harapkan sholat maghrib lagi di Masjid Baitur Rahmah. Kemudian para tamu kita antarkan kembali ke hotel masing-masing untuk beristirahat malam, karena besok paginya pagi-pagi sekali udah harus sampai di Convention Hall. Bukan, besoknya kita ke Bukit Tinggi. Udah jalan-jalan ya, tadi udah di Convention Hall. Jadi mungkin istilahnya jalan-jalan kita akan ke Bukit Tinggi menjelajah Geopark Sumatera Barat. Oke, kita udah terlanjur sangat serius membahas MDGB. Tapi tadi Prof menyebutkan bahwa selain acara tanggal 25, 26, dan 27 itu ada bedah buku ya Prof? Nah ini nih saya juga pengen mendalami bedah buku. Apakah ini ada sebuah buku yang ditulis oleh para profesor di Universitas Andalas? Ya, jadi alhamdulillah kita ada Prof. Elvindri dari ekonomi yang sangat concern supaya para profesor ini harus rajin menulis gitu, harus rajin menghasilkan buku-buku membagi ilmunya gitu. Nah untuk itu alhamdulillah terpancing istilahnya, karena ada 49 guru besar yang sudah menulis bukunya di dalam 3 volume
buku. Jadi book chapter ya. Book chapter. Jadi kita bagi atas bagian kesehatan ya, bidang kesehatan, farmasi dan kesehatan, kemudian bagian pertanian, peternakan, lingkungan, kemudian ekonomi, humaniora, bisnis seperti itu. Nah, itu nanti akan kita kumpulkan. Cukup tebal bukunya Bu Heni, dan itu akan kita bedah bersama-sama pada hari Selasa. Oh, jadi nanti tanggal 23 ada launching buku tersebut, Iya. baru rilis ke masyarakat, Iya. sekaligus dibedah juga ya. Iya, yang penting Nah, tentu itu dibedah lebih karena kita penting. sebagai insan kampus ya, ingin tahu apa sih sebenarnya yang ditulis para guru besar kita di sana. Wah, Seperti sangat itu. sangat menarik itu nanti pastinya, karena namanya juga guru besar yang menulis dan berdasarkan kepakaran-kepakaran Iya, mereka betul. tentunya ya. Iya. Nanti yang membedahnya mungkin seseorang pakar juga. Iya, jadi kita rencanakan Profesor Nusirwan nanti ya yang akan sebagai Prof. penangga. Nusirwan. Mungkin Bu ini juga nanti akan ikut Mungkin bantu-bantu nanti Prof. Biar lancar. Ya, biar lancar acaranya. Oke. Apakah ini merupakan program reguler dari Dewan Profesor untuk publikasi dalam bentuk buku atau gimana, Prof? Nah, sebenarnya awalnya kan kegiatan ini memang belum terencanakan dengan baik sebelumnya, tapi dengan melihat peluang semangat dari para profesor untuk melahirkan atau menciptakan buku-buku, kita mungkin akan tahun depan akan melanjutkan yang sudah dimulai oleh Prof. Findri ini. Jadi kenapa kalau harimau mati meninggalkan belang ya, kalau profesor meninggal nanti itu yang akan dibaca adalah karya, terutama dalam bentuk Ilmu tulisan, bermanfaat ya, Prof, ya? terutama dalam bentuk tulisan yang bisa dibaca gitu ya. Nah, itu yang kita dorong. Kalau tidak lama-lama hilang yang ada dalam kepala ini kan, kalau Iya, tidak betul. disalurkan Iya. tulisan. Sebenarnya kan sebagai profesor juga ada kewajiban Ada menulis buku kewajiban, kan ya. betul. Tapi yang kalau ini yang bareng-bareng ini beda lagi kali Iya. rasanya gitu sama target-targetnya juga ya. Iya. Ini judul bukunya apa, Prof, yang kalau yang untuk yang dalam waktu dekat? Jadi ini memang masukan juga dari beberapa teman juga Prof. Findri, dan ke deklarasi Padangnya juga lebih ke tagline-nya UNAN untuk kejayaan bangsa. Masya Allah, untuk kejayaan bangsa Ya, sangat jadi luas ya. sangat ininya, luas, maknanya sangat tentunya. luas. Makanya apa aja tulisan kita harapkan bisa diterima dan masuk gitu. Ya, mudah-mudahan pemirsa nanti juga bisa bergabung ya dengan acara bedah bukunya, karena nanti akan dilaksanakan di sini kalau nggak Di salah ya, sini, Prof, insya ya, Allah. di Perpustakaan Universitas Andalas, dan akan dihadiri juga oleh pembedah bukunya, mungkin juga media massa, Ya. kemudian ya acaranya juga dibikin Lebih spesial kali ya, santai, tidak spesial. terlalu serius seperti itu, tetapi sampai supaya komunikasi lebih lancar gitu ya, lebih dekat antara penulis dengan audiens seperti itu Bu ini. Amin, amin. Kita doakan semoga lancar nanti ya pemirsa juga ya. Harapan Prof sendiri dengan adanya kegiatan ini nanti di Universitas Andalas itu seperti apa, Prof? Kan ada banyak tuh guru besar dari seluruh Indonesia yang PTNBH bakal berkumpul di UNAN. Tentu itu momen yang tidak biasa gitu. Nah, harapan kita terhadap UNAN mungkin dengan adanya acara ini atau kehadiran para yang amat terpelajar tersebut bagaimana, Prof? Oke, yang pertama kita pasti akan senang menerima tamu dari luar, apalagi itu para profesor. Apalagi Sehingga- Pak Menteri juga Iya, menyempatkan waktu bisa beliau. hadir. Iya. Nah, itu bagi kita suatu penghormatan juga, kehormatan bagi kita sebagai tuan rumah ya, menyambut para profesor ini yang nantinya kita harapkan tentu yang datang itu para ketua-ketua ya, dan delegasinya akan ada semacam follow up dari pertemuan itu. Bisa mungkin ada link-link baru, ada riset-riset baru terjalin, kemudian juga Oh iya, networknya iya, semakin networking gitu makin ya. semakin banyak gitu. Dan kita harapkan seperti itu. Lintas ilmu kalau boleh, karena kan selama Multidisiplin ini ya. iya, selama ini kita fokus hanya bidang kita saja, tetapi dengan kehadiran para profesor dengan berbagai latar bidang ilmu itu, kita harapkan ke depan riset profesor bertambah banyak juga proposal yang diterima, karena kan bisa bikin kerjasama, bikin Oh link. iya, tentu saja. Iya. Apalagi UNAN kan baru saja meraih peringkat 201 Betul. sampai 250 di The Interdisciplinary Science Ranking 2025. Kita bersyukur sekali ya, Bro. Itu luar biasa Keren sekali. Iya, Gitu. menandakan bahwa riset di UNAN itu berjalan dengan sangat Baik. optimal ya, sangat Iya. baik ya. Hal ini tentu juga bagi para MDGB yang
guru besar dari tempat lain yang mau datang, mereka pun antusiasnya juga tinggi mudah-mudahan Iya, ya mudah-mudahan untuk karena ini para bekerja peneliti. sama dengan kita. Iya, Ya, iya. betul. Nah, Prof sekarang mau nanya, dengan kondisi Indonesia sekarang ini, kemudian Prof sebagai Dewan Guru Besar yang juga mewakili UNAN kemana-mana nih pastinya ke PTNBH yang lain, ada nggak Prof semacam kendala atau apalah namanya ya, semacam gumam atau sesuatu yang perlu jadi perhatian tapi belum, misalnya ada nggak Prof hal-hal seperti itu terasakan oleh Prof, atau semua baik-baik aja kok gitu tinggal kita lakukan aja kok gitu, atau bagaimana Prof? Jadi sebenarnya memang bagus pertanyaannya Bu Heni. Waktu kami melakukan kunjungan Terima kasih. ke UGM contohnya ya. Jadi kita di UGM kita tuh dibawa ke Candi Prambanan dan kemudian mereka menampilkan tari-tari. Nah, saya betul-betul teringat apa kalau misalnya kita saat ini di Kota Padang atau di kota-kota di Sumatera Barat, di mana bisa Budaya, kita datangi tempat yang kita pengen nonton orang nari, randai atau kegiatan kesenian Minang. Karena itu seperti sudah mulai hilang di masyarakat gitu ya. Berarti ketika kamu pergi keluar disuguhi acara budaya itu kayak penyejuk hati nggak sih? Gimana perasaannya? Enggak, bukan. Jadi kita ini kan butuh mengetahui sejarah, sejarah zaman dahulu kala yang kita nggak alami sekarang. Jadi melalui tarian Seni gitu ya? atau seni yang lain itu kita iya nih zaman Mahabharata dan lain sebagainya seperti itu ya. Itu ada kayak cerita, history. Terus menimbulkan kebanggaan nggak sih Prof terhadap jadi Indonesia? Untuk acara yang sekarang ini kita juga nanti akan membawa tamu-tamu kita, makanya kita beri judul kegiatan hari ketiga itulah Jelajah Geopark Sumatera Barat. Jadi setelah serius-serius nih meeting, menghasilkan deklarasi, nanti bakalan ada acara wisatanya juga ya. Jelajah Geopark Sumatera Barat. Jadi memang hanya beberapa situs-situs saja yang kita pilih. Karena ini pesanan dari bapak-bapak profesornya juga yang dari luar ya. Jadi mereka pengen lihat Lembah Ana, itu kan Lembah Ana udah sangat terkenal gitu ya. Dan kita juga akan bawa mungkin ke rumah Gadang yang di Padang Panjang Bu ini. Nah di sana mungkin para profesornya nanti pakai baju adat tradisional Minangkabau ya. Kayaknya bakal menarik tuh Prof, karena pernah ketemu sama profesor dari Jawa juga dalam sebuah pertemuan Kobi. Itu beliau tuh kebetulan ketemu dengan travel agent yang bagus dan sampai setelah selesai diceritain ke saya bahagia banget Prof, keliling Sumbar katanya terus menuju tempat-tempat tertentu dan kebahagiaan terus yang diceritakan. Berarti betul kata Prof tadi, jika kita bisa melayani tamu dengan baik kemudian memberikan performan yang baik tentang budaya, itu kesannya tuh lama banget kayaknya Prof. Nah kan di Padang Panjang tuh mereka sediakan guide kan, guide yang akan menceritakan sejarah Minangkabau. Nah kita harapkan itu juga akan memberi informasi dan mereka lebih mengenal Minang. Selama ini Minang hanya dikenal memang dari nasi Padang ya. Nasi Padang. Iya. Nasi Padang udah sangat terkenal, rendang gitu ya kan. Ada di mana-mana ya, di seluruh dunia bahkan ya. Makanya yang diminta yang wajib itu sate mak syukur, kemudian kita juga akan ke nasi kapau. Jadi pengen ikut ya Prof. Boleh mendaftar nasi kapau juga ya. Nasi kapau. Nah di Bukit Tinggi di situs yang kita anggap ini geopark yang paling diminati memang Ngarai Siano ya. Jadi kita akan berkumpul di panorama. View-nya spesial sih Prof, di Ngarai Siano. Kemudian di sana Pak Wali Kota Bukit Tinggi akan menunggu kita di sana dengan tarian yang ada. Apa yang ingin Prof sampaikan kepada masyarakat atau harapan besar dari Prof dari adanya aktivitas Dewan Profesor dengan event MDGB PTNBH pada bulan ini? Oke. Terima kasih Bu Heni. Kami sangat berharap dengan pertemuan yang diadakan saat ini yang akan datang di Universitas Andalas ini, kita dapat dapat mengumpulkan berbagai harapan-harapan dari masyarakat kampus dan itu bisa kita lahirkan semacam poin-poin penting dalam bentuk apakah itu polisi brief atau deklarasi Padang tadi, sehingga ini bisa kita sampaikan langsung didengar oleh pimpinan kita Bapak Presiden melalui ketua kami nanti Bapak Prof Baikuni dari ketua dan Bapak Menteri ya. Pak Menteri MDG PTNBH seperti itu Bu Heni.
Amin, amin. Ya, kita juga berharap semua yang Prof harapkan dan menjadi harapan semua orang bahwa suara-suara atau poin-poin yang dibahas secara khusus oleh para guru besar yang amat terpelajar tentunya dari seluruh Indonesia itu merupakan poin-poin yang sudah disaring dan diolah sedemikian rupa, dan tentunya kita semua berharap kebaikan bagi masyarakat Indonesia, untuk Indonesia yang lebih baik lagi ya Prof. Iya, terima kasih banyak Prof untuk waktunya hari ini. Sama-sama, Dan Bu semoga Eni. acaranya nanti berjalan lancar, sukses dan penuh berkah. Amin. Ya Rabbil Alamin. Baik, demikian pemirsa dialog kita pada siang hari ini di podcast Dewan Profesor Universitas Andalas terkait dengan akan diselenggarakannya kegiatan MDGB PTNBH di Universitas Andalas di akhir bulan September ini, dan akan diawali juga dengan launching buku dari Dewan Profesor Universitas Andalas di tanggal 23 September 2025. Jangan lewatkan, dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.